Dua. Cipou, sejenis teripang laut yang bentuknya panjang dan lembek. Dapat lagi nih. Dapat nih. Selamat siang Mi, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Akhirnya Jejak Anak Negeri mampir lagi ke daerah Sulawesi Tenggara. Tepatnya aku sedang di perkampungan suku Bajo yang ada di wilayah Desa Benteng, Kabupaten Buton. Jangan heran ya kalau rumah-rumah di sini dibangun di atas laut. Memang sudah jadi ciri khas dari suku Bajo deh. Suku Bajo sudah lama tinggal di sekitar pesisir pantai daerah Pulau Buton. Sama seperti suku Bajo di daerah lain, mereka kebanyakan merupakan nelayan yang sangat ulung mengarungi lautan. Tidak hanya mencari ikan Ki, tapi juga mencari hewan laut lainnya seperti cumi-cumi, udang, bahkan gurita. Uniknya nih, yang biasa mencari gurita di laut tidak hanya orang dewasa saja Ki, tapi juga ibu-ibu alias emak-emak suku Bajo. Kebetulan nih, ada yang mau cari gurita Ki. Langsung saja aku ikut membantu cari. Biasanya ibu-ibu suku Bajo mencari gurita sambil membawa anak-anak mereka seperti ini Ji. Anak-anak sengaja diajak ke laut agar mereka lebih mengenal laut dari sejak usia dini. Sehingga pada saat dewasa, anak-anak suku Bajo ini sudah terbiasa dengan kehidupan di laut. Di masyarakat suku Bajo, bukan hanya pria dewasa, remaja, dan anak-anak yang mencari ikan, tapi juga ibu-ibu. Di sini ibu-ibunya tuh kebanyakan mencari gurita. Bu, tempat guritanya bagian mana? Bagian ini mie guritanya. Kita cari di sini. Dalam karang kan? Iya, karang. Pertama kita cari tentunya sarang dari guritanya. Biasanya gurita suka bersembunyi di daerah berbatu karang yang mempunyai celah. Nah, di lubang atau celah ini biasanya gurita bersembunyi. Karena batu karangnya ada di dasar laut, jadi kita harus menyelam Ki. Tapi tenang, menyelam tidak harus ke perairan yang dalam. Biasanya sarang gurita biasa ditemukan di laut kedalaman 2-4 meter. Banyak cara Ki untuk menangkap gurita. Ada yang menggunakan tombak, spear gun, perangkap gurita, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional Ki, seperti yang dipakai ibu-ibu suku Bajo ini. Alat ini mirip seperti tombak kecil yang dinamakan sinde. Sinde ini terbuat dari kayu yang dibuat memanjang dan ujungnya dibuat runcing untuk menusuk gurita yang bersembunyi di celah karang. Wah, anak negeri. Ternyata cari gurita itu nggak gampang. Tidak di setiap karang ada guritanya. Itu yang buat kita sulit mencari. Lihat sana, ibu-ibu aja masih cari lagi. Tapi yang saya heran, saya udah kayak bisa nafas. Mereka belum. Kuat banget. Sekarang saya mau lanjut. Nah, kalau sudah ketemu guritanya, kita jangan terburu-buru, harus berlahan. Karena gerakan atau gangguan tiba-tiba, gurita bisa kabur dari tempat persembunyiannya. Langsung saja kita tusuk dengan alat sindenya. Wah, akhirnya berhasil juga menangkap guritanya Ki. Woi, dapat nih. Akhirnya setelah menyelam kurang lebih 15 menit ya Bu. Ini tersembunyi di satu karung paling ujung. Guritanya nih besar. Ayo Bu, taruh situ Bu. Untuk menusuk gurita dengan sinde, harus membidik dan tepat sasaran ke kepala, tepatnya di belakang mata. Nah, ini bertujuan agar guritanya langsung mati dengan proses yang cepat dan tidak ada perlawanan dari guritanya. Gurita yang sudah ditangkap biasanya akan dijual Ji, tapi ada juga dimasak menjadi makanan khas suku Bajo. Tapi harus ditambah dengan keong burungo. Kalau gitu kita cari dulu ya keong burungo ini.
Tadi kan kita sudah mencari gurita dengan ibu-ibu suku Bajo. Untuk mencari keong burungo ini biasanya dilakukan oleh anak-anak suku Bajo. Untuk mencari keong burungo ini terbilang mudah anak negeri, tidak seberat mencari gurita maupun ikan. Ketika air laut sedang surut merupakan waktu yang pas untuk mencari keong burungo. Sama seperti kerang lokan, keong burungo ini biasa hidup di sekitar perairan bakau atau mangrove. Keong burungo hidup di daerah rawa dan perairan sungai yang tanahnya berlumpur, Ki. Biasanya sih, keong burungo ini di perairan pohon bakau seperti ini. Karena tanahnya berlumpur, membuat pencarian keong burungo ini menjadi lebih menantang. Soalnya, kita jadi susah untuk berjalan. Belum lagi kalau ada lumpur yang ternyata dalam, makin berat untuk berjalan toh. Anak-anak suku Bajo ini sudah terbiasa mencari keong burungo. Sekarang saya lagi bersama anak-anak suku Bajo. Lagi mencari apa? Burungo. Burungo ini biasanya hidup di bakau dan masyarakat di sini mencarinya saat laut lagi surut. Di sini biasanya dijadikan olahan makanan. Kan Andre? Ya. Ayo cari lagi. Burungo merupakan nama lain dari keong bakau. Bentuk cangkangnya itu runcing mirip seperti teleskop. Nah, karena bentuk inilah keong burungo ini mempunyai nama latin Telescopium. Habitat burungo ini ada di daerah bibir pantai yang ditumbuhi banyak pohon bakau atau mangrove. Wah, nggak kerasa udah terkumpul banyak nih. Keong burungo yang sudah kita ambil tadi langsung kita bersihkan dari tanah atau pasir yang menempel. Kalau sudah bersih seperti ini, baru kita bisa olah menjadi makanan, Ki. Setelah cari gurita dan keong burungo ini, jadi lapar, Ji. Biar laparnya hilang, langsung saja kita masak. Makanan suku Bajo memang beragam jenisnya. Dan biasanya sudah terpengaruh dengan daerah sekitarnya. Seperti yang kita mau masak ini, tunas kuta burungo. Makanan ini merupakan perpaduan dari daerah Lawele, Kabupaten Buton. Bahan utama yang kita pakai yaitu gurita dan keong burungonya. Yang pertama kita olah tentunya guritanya dulu di. Biasanya gurita ini direbus berapa menit? 45 menit. 15 menit ya. Nah, jadi anak negeri, gurita ini kita rebus dulu selama 15 menit. Tujuannya agar dagingnya empuk dan saat dipotong itu mudah. Merebus gurita cukup 10-15 menit. Tujuannya merebusnya agar daging guritanya tidak alot sehingga mudah untuk dipotong nanti. Tuh lihat, setelah direbus daging guritanya lebih empuk toh. Nah, setelah gurita lanjut kita merebus keong burungonya, Ki. Setelah burungonya dibersihkan, baru kita rebus. Sambil menunggu burungonya matang, kita bikin bumbunya dulu, Ki. Yang pertama, kita haluskan yaitu garam, bawang merah, dan bawang putih, Ki. Untuk cabai merah dan cabai rawit merahnya tidak ikut dihaluskan, Ki. Gurita yang sudah direbus lalu kita potong dadu ya. Keong burungonya juga sudah matang nih. Untuk mengambil daging burungonya sebenarnya ada beberapa cara, Ki. Ada yang memakai alat seperti sumpit untuk mengambil daging dari cangkangnya. Ada juga yang cangkangnya dihancurkan. Kalau cara dihancurkan lebih mudah untuk mengambil daging burungonya. Di masyarakat suku Bajo, biasanya burungo itu dimakan dengan colo-colo atau campuran sambal dengan tomat. Tapi sekarang kita mau campur burungonya dengan gurita. Sebelum dicampur, saya mau ngancurin dulu cangkang burungonya supaya diambil dagingnya dengan pakai palu gini. Wah. Satu persatu keong burungonya sudah kita pecahkan. Wah, ternyata dagingnya sedikit, Ki. Daging burungonya sekilas mirip seperti daging keong lokan ya. Kalau sudah ada daging keong burungonya, baru deh kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah keluar aromanya, baru kita tambahkan potongan cabai dan daun seledrinya, Ki. Biar makin sedap, tambahkan juga saus tiram dan saus sambal. Selanjutnya, masukkan potongan tomat, kecap manis, dan gurita yang sudah dipotong. Aduk hingga bumbunya meresap, setelah itu baru kita tambahkan daging keong burungonya. Terakhir baru tambahkan air matang, cabai merah, cabai rawit, potongan kentang, dan daun seledri. Kalau sudah, tinggal dimasak sampai kuahnya sedikit lebih kental. Kayaknya sudah matang, Ji. Aku cobain dulu deh.
Panas. Menek burungnya, wah. Bumbunya pas. Kuahnya juga sedikit pedas, tapi enak. Karena sudah lapar, ayo Mi, kita sikat tuna kuta burungonya. Daging guritanya empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya. Rasanya mirip seperti saus asam manis. Bedanya, tuna kuta burungo agak pedas. Untuk daging burungonya juga empuk dan enak. Rasanya sih mirip seperti kerang lokan. Enak, Bang. Rasanya itu ada asin, manis, dan gurihnya. Tapi yang paling unik, daging burungonya. Sama seperti rasa daging kerang lokan yang sama-sama hidup di perairan bakau. Ayo, Pak, tambah lagi. Daging gurita memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya membantu mengatasi anemia atau kurang darah, Ki. Karena dalam daging gurita mengandung vitamin B12 yang cukup tinggi daripada makanan laut lainnya, vitamin B12 sendiri merupakan zat yang berperan dalam proses pembentukan sel-sel darah merah. Masih di Dusun Bajo Benteng, Ki. Masyarakat Bajo punya cara agar hasil tangkapannya menjadi lebih awet dan mudah untuk dijual. Biasanya, masyarakat suku Bajo Benteng membuat ikan garam atau lebih kita kenal dengan ikan asin. Tahapan pertama untuk membuat ikan garam, yaitu membersihkan bagian dalam isi ikannya dulu. Setelah dibersihkan, lanjut kita kupas sisik ikannya. Inul, Benai. bapakmu penjual ikan garam ya? Kok tahu? Ikan garam kan awet, sama kayak cintaku padamu awet. Cih, masa. Maaf ya, jadi sedikit gombal. Untuk proses berikutnya, yaitu proses pencucian ikan. Kita cuci dengan menggunakan air yang bersih, tujuannya agar membuang sisa kotoran maupun sisik yang masih menempel. Yang namanya ikan garam, jadi harus ada proses penggaraman, Ki. Proses penggaraman tidak boleh asal, ada caranya tersendiri. Garam yang dipakai pun jangan memakai garam halus, melainkan garam kasar seperti ini. Wah, ini namanya ikan apa? Itu dayak kombong. Oh, biasa kalau masyarakat suku Bajo itu buat ikan garam ini, ikan apa aja yang biasa mereka pakai itu? Dayak kombong, samporea, timbaloa, baji dayak turinga atau bangkune senggeda di pugedah di garamang. Oh. Jara dayak diki. Jadi masyarakat suku Bajo itu biasanya membuat ikan garam dengan jenis ikan yang kecil seperti ikan kombong, ikan samporea, dan ikan sori. Kalau ikan besar seperti cakalang dan tuna itu tidak bisa dibuat. Ya kan Ninun? Lanjut potong. Untuk membuat ikan garam sama seperti ikan asin pada umumnya. Ikan yang dipakai biasanya ikan-ikan yang berukuran kecil, Ki. Seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan manyun maupun ikan teri. Kalau ikan besar seperti tuna, jelas tidak bisa ya anak negeri. Proses penjemuran di bawah sinar terik matahari selama lebih kurang 1 hari 1 malam. Apabila cuaca mendung dan hujan, maka proses penjemurannya menjadi lebih lama. Nah, ikan garam ini biasa dikeringkannya tuh lebih dari 1 hari. Tergantung cuaca dan ukuran dari ikannya. Kalau cuaca kurang baik, bisa sampai seminggu. Ayo, Puah. Keringkan lagi dan. Yang harus diperhatikan ketika dijemur, jangan lupa ikannya dibolak-balik seperti ini agar keringnya merata dan ketika digoreng nanti rasanya menjadi lebih renyah. Kalau di suku Bajo biasanya ikan-ikan ini dijemur di depan rumah. Setelah kering, ikan garam ini akan dijual ke daratan maupun ke pasar yang ada di sekitar daerah Lawele. Masih di Sulawesi Tenggara, bergeser sedikit ke daerah Palabusa, kota Bau-Bau.
Kali ini kita mau mencari ikan dengan cara tradisional. Banyak cara untuk menangkap ikan, Ki, termasuk ketika air tidak terlalu tinggi saat seperti sekarang nih. Yang mencari ikan tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga biasa, Ki, untuk mencari ikan di laut. Anak negeri, di daerah Palabusa yang mencari ikan itu bukan hanya pria dewasa dan remaja, tapi juga anak-anak. Sekarang saya bersama Firman dan Abi. Di sini kami mau mencari ikan dengan cara patipak memakai jaring. Sana. Bagi sana? Iya. Nah, ayo kita ke sana. Kali ini kita mau mencari ikan dengan cara patipak. Patipak menggunakan jaring atau jala yang berukuran besar. Biasanya, lokasi untuk melakukan patipak itu di bibir pantai maupun perairan dangkal yang banyak terumbu karangnya. Jaring yang dipakai patipak memiliki lubang yang besar dan tidak seberat jaring yang dipakai untuk menjaring ikan di tengah laut. Jadi cara patipak itu kita melempar jaring ke laut sampai membentuk melingkar. Terus sebentar kita pukul lautnya begini supaya akhirnya ikannya terperangkap. Nah, kalau sudah disebar gini, tidak langsung ditarik, Ki. Harus kita bikin ribut dulu. Tenang, bukan keributan bikin onar. Biar nggak salah paham ya, langsung saja nih aku praktekin. Ini nih yang aku bilang tadi, bikin ribut, Ki. Perairan yang kita sudah sebar jaring tadi, kita pukul-pukul airnya seperti ini. Tujuannya agar ikannya lari dan terjerat di jaring ini, Ki. Sambil aku memukul-mukul air, nah jaringnya akan ditarik. Menariknya harus pelan-pelan ya, agar ikannya tidak lepas. Nah, setelah membuat ribut tadi, langsung kita tarik jaringnya. Ayo deh, semangat tarik jaringnya ya. Wah, tuh lihat ada ikan yang terjebak ikannya. Dapat lagi nih. Nah, anak negeri, jadi ikan yang biasa ditangkap dengan cara patipak itu ikan karang, seperti ikan beronang dan ikan katambera. Hasil tangkapan kita kali ini sedikit karena arus dan cuaca yang kurang mendukung. Itu mempengaruhi cara patipak kita. Ayo, Abi, tarik lagi. Banyak ikan yang terjerat di jaring, Ki. Karena mencari ikannya tidak jauh dari pesisir pantai, jadi ikan yang didapat jenis ikan yang hidup di perairan dangkal. Contohnya, ikan baronang dan ikan katambera. Untuk mencari ikan dengan cara patipak itu sangat berpengaruh cuaca dan angin, Ki. Kalau arus laut dan anginnya kencang, maka akan sulit mendapatkan ikan. Tuh, lihat ikannya hanya dapat sedikit karena banyak angin dan arus lautnya cukup deras. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah usaha di. Ikan-ikan ini cukup untuk dibuat menjadi makanan khas dari Palu Basa. Langsung saja kita masak ikannya. Ikan hasil tangkapan patipak tadi mau kita masak menjadi makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Pertama yang kita olah ubi kayu atau singkong dulu, Ki. Singkong yang dikupas jenis singkong yang daging dan kulitnya berwarna putih. Singkong yang sudah dikupas kulitnya lalu dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong, singkong ini siap untuk dikukus, Ki. Sekarang kita mau masak apa, Bu? Kadapo. Kadapo. Jadi kadapo itu kalau di Jawa seperti pepes atau pais. Hanya di sini bedanya menggunakan ikan laut dan tambahan belimbing sayur. Nah, Bu. Fan, minta tolong, Fan. Itu dimasukin ubinya, dikukus. Di situ. Ya. Sudah mendidih berarti. Bentar ya. Ikan kadapo ini memang mirip seperti pepes atau pais di Pulau Jawa, Ki. Bedanya, ikan yang digunakan harus ikan laut dan ada tambahan belimbing sayurnya. Untuk bungkusnya, tetap pakai daun pisang. Nanti, ikan yang sudah diberi bumbu akan dibungkus lalu dikukus seperti pepes pada umumnya. Ayo, Bu, kita bungkus ikannya sampai tengah matang. Aduh, Fan, lupa daun kobulanya mana? Aduh, dia teman saya cari. Ayo. Lagi asik memasak, ternyata ada satu bahan yang kelupaan. Hadeh. Ternyata selain dibungkus daun pisang, ikan kadapo ini juga harus dibungkus dengan daun kobula. Pohon kobula atau kobula ini merupakan pohon endemik Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ki.
Dulunya pohon kobula ini banyak tumbuh di perkebunan maupun di sekitar kota Bau-Bau maupun daerah Kobola, Sulawesi Tenggara. Akhirnya ketemu juga nih sama pohon kobulanya. Pohon ini sekilas mirip seperti pohon jati. Daunnya juga besar dan bentuknya mirip seperti pohon jati, Ki. Karena pohonnya tidak terlalu tinggi, langsung saja kita panjat. Yang mau kita ambil hanya daunnya saja. Jadi pohon kobula ini udah jarang ditemuin di kota Bau-Bau, tapi sampai sekarang masih dijadikan olahan makanan. Daun kobula yang kita pakai pun itu harus daun kobula yang muda, kalau yang tua itu rasanya pahit. Sekarang saya mau nyobain daun kobula yang muda. Rasanya memang ada sedikit manisnya, tapi kebanyakan hambar. Daun kobula yang bisa dijadikan campuran makanan harus daun yang muda ya. Karena kalau daun yang tua, teksturnya agak keras dan rasanya pahit, Ki. Dulu masyarakat Pulau Buton biasa memanfaatkan daun kobula ini sebagai obat herbal. Tapi sekarang sudah jarang dijadikan obat. Daun yang muda teksturnya agak lunak, mirip seperti daun muda pohon mangga. Walaupun lunak, tapi daun kobula ini cukup buat untuk dijadikan bungkus makanan. Revan kayaknya cukup nih deh, turun di sini. Udah banyak Jatuh, iya banyak nih. Kayaknya sudah cukup nih daun kobulanya. Ayo Mel, kita lanjut masak, Ki. Sebentar kak. Masa sih? Banyak ya? Oh banyak sekali. Lewat. Oh iya, kita belum buat bumbu ikannya, Ki. Bahan yang dihaluskan pertama itu bawang putih dan bawang merah. Setelah halus, baru tambahkan potongan cabai merah, cabai rawit, dan kunyit. Ulek sampai halus. Nah, terakhir baru tambahkan kemiri dan potongan serai. Lalu ulek kembali sampai semua bahannya halus. Untuk bahan lain seperti tomat dan belimbing sayur cukup dipotong kecil-kecil. Jangan lupa, daun kobulanya kita potong bagian tangkai daunnya. Biar ikannya tidak amis, kita tambahkan juga jeruk nipis atau jeruk limau. Lalu aduk merata, Ki. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bungkus. Untuk bagian dalamnya, kita bungkus dengan daun kobula. Sedangkan lapisan luarnya pakai daun pisang, Ki. Masukkan ikan, dilanjutkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Terakhir, baru tambahkan potongan tomat, belimbing sayur, dan daun bawang. Jadi, kadapo ini memiliki dua jenis. Ada yang memakai bumbu hasil ulekan, ada juga yang bumbunya hanya dipotong-potong. Yang sekarang kita masak ini memakai bumbu hasil ulekan, seperti bawang merah, kemiri, dan bahan lainnya. Pokoknya sesuai selera masing-masing lah. Kalau dia, seleranya gimana? Kalau saya sih seleranya kayak kamu. Bisa aja. Allah. Terakhir, baru kita kukus toh. Biasanya untuk mengukus ikan kadapo ini tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit. Udah nggak sabar nih buat nyicipin. Daging ikannya empuk anak negeri. Selain itu, bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging ikannya. Uniknya, kalau makan kadapo ini tidak memakai nasi, tapi diganti dengan ubi kayu atau singkong. Walaupun bisa juga dimakan dengan keladi atau talas. Jadi, daun kobula yang kita pakai saat membungkus ikan tadi itu fungsinya untuk membuat aroma ikan lebih harum dan dagingnya lebih empuk. Nah, uniknya di desa Kolagana ini makan kadaponya tidak menggunakan nasi, tapi menggunakan ubi jalar atau singkong. Nah, mau sih? Walaupun sekilas mirip dengan pepes ikan, tapi rasanya beda anak negeri. Karena ada tambahan belimbing sayurnya, jadi ikan kadapo ini memiliki rasa gurih, asam, dan segar, Ki. Jalan-jalan sore di daerah Kolangana, Ji. Eits, tapi bukan sembarang jalan-jalan, tapi sambil mencari biota laut yang unik. Tempat yang berpasir dan memiliki padang lamun inilah habitat asli cipau. Cipau ini biasa bersembunyi di dalam pasir. Untuk menangkap cipau, kita tidak menggunakan jaring atau alat pancing, Ki. Yang kita gunakan adalah sebatang kayu yang terbuat dari batang maupun akar pohon bakau.
Membuatnya mudah saja kok, kita potong batang bakau atau mangrove. Setelah itu bagian atasnya kita potong agar menjadi lebih runcing. Nah, alat menangkap ciponya sudah jadi Ki. Alat untuk menangkap cipo ini disebut dengan tumba. Kalau sudah ada alatnya, langkah selanjutnya itu mencari lubang persembunyian ciponya. Mana ya? Di tanah pasir ini memang banyak biota laut yang bersembunyi. Tidak hanya cipo, tapi juga ada kepiting, gurita maupun bulu babi. Nah, ini lubangnya. Aku pasti yakin ada ciponya. Wih, ada. Nah, jadi ini anak negeri. Lubang tempat persembunyian cipou. Ini lubangnya nggak terlalu besar dan kecil. Kalau besar biasanya tempat persembunyian kepiting. Sekarang saya mau buktikan cipounya ada di dalam sini. Menusuk pasirnya harus cepat dan tepat sasaran. Karena cipo ini sangat sensitif dengan gerakan pasir di atasnya. Jadi kalau tidak cepat nanti ciponya bisa kabur Ki. Sip lah, akhirnya kesabaran kita membuahkan hasil juga. Ini dia cipo yang kita cari. Wah, bentuknya mirip seperti cacing ya. Bedanya ini versi jumbonya. Cipou sejenis teripang laut yang bentuknya panjang dan lembek. Berbeda sama teripang biasanya berwarna hitam, coklat, dan berduri. Ayo cari lagi. Ayo kita cari lagi cipaunya. Yuhu, kita dapat lagi Ki. Kalau sudah dapat satu, jadi lebih mudah dapat cipau yang lain. Cipau ini lebih dikenal dengan cacing kacang karena bentuk dan warna kulitnya mirip seperti kacang. Tuh, lihat bentuknya mirip seperti cacing kan? Beda ukuran saja. Masyarakat desa Kolanga biasanya mengolah cipau ini menjadi makanan. Walaupun bentuknya seperti ini, tapi cipau ini aman untuk dikonsumsi loh. Kalau nggak percaya, ya sudah, kita pinggirin dulu untuk memasak cipaunya. Hei, Dea! Ih, Revan, orang gimana itu? Kita mau tumis cipau. Kok apa kau bawa ini? Saya dari kebun tadi ambil bahan-bahan. Pas. Bagaimana kalau ikut saja kita? Ayo Mi, kita mau masak itu. Iya, di sini aja. Kita tumis. Sini, mari kita masak di sini. Ayo. Wah, kebetulan banget nih. Lagi mau ambil bahan-bahan, ternyata ketemu Dea di pinggir pantai. Langsung saja kita masak cipaunya Ki. Cipau yang sudah kita tangkap tadi, kita belah untuk dibersihkan isi perut dan kotorannya. Setelah itu baru kita cuci dengan air bersih. Lanjut kita potong cipaunya. Ayo adik-adik, yang semangat potongnya Ki. Sudah lapar nih. Kalau sudah dipotong seperti ini, cipaunya jadi lebih mirip kulit ayam toh. Oh iya, untuk bumbunya tidak ada yang diulek sama sekali. Bahan-bahannya seperti cabai merah, tomat, belimbing sayur, bawang merah, dan bawang putih kita iris kecil-kecil. Walaupun sekilas mirip dengan teripang, tapi mengelola cipau ini lebih mudah daripada teripang. Kalau teripang itu harus direbus dulu dengan dijemur. Kalau cipau ini tinggal dibersihkan saja pasirnya dengan cara dibelah. Nah, cipau itu bisa dimasak dengan cara ditumis, direbus, dan dibakar. Sekarang kita mau tumis. Bu, ini udah bersih anunya. Kalau sudah, baru kita tumis. Bahan-bahan yang sudah diiris tadi, kalau aromanya sudah tercium, baru kita masukkan potongan bahan-bahan yang sudah diiris tadi. Selanjutnya, kita tambahkan cipau yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis sebentar, lalu tambahkan air secukupnya. Terakhir, kita tunggu sampai kuahnya menyusut dan ciponya menjadi lebih matang. Tumis cipaunya sudah matang nih. Kelihatannya sederhana ya. Daripada makin penasaran, langsung saja kita makan. Walaupun mirip seperti tumis jamur, tapi rasanya jauh anak negeri. Cipau ini rasanya agak hambar dan teksturnya agak kenyal, mirip seperti makanan kikil sapi. Jadi rasa cipau ini mirip sama kulit ayam, hanya ini teksturnya lebih keras dan susah saat digigit. Tapi kuahnya enak, ada manisnya dan asinnya juga pas, gurih lagi. Ayo, mai pumaa. Adek. Di Indonesia,
olahan cipau ini memang tidak terkenal dan belum banyak orang yang suka. Padahal di Jepang maupun di Cina, olahan cipau atau cacing kacang ini menjadi makanan favorit. Biasanya, cacing tanah dijadikan sup ataupun tumis. Karena selain enak, cipau ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak heran kalau di Cina, cipau atau cacing kacang ini menjadi obat tradisional Cina untuk pengobatan penyakit TBC. Serta bagus untuk lambung dan juga limpa.